Tidak usah khawatir dan gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Dan percayalah juga kepadaku. Ada banyak ruang di rumah Bapakku. Dan aku akan menyiapkan tempat untuk kalian. Aku tidak akan berkata begitu jika itu tidak benar. Setelah aku pergi dan menyiapkan tempat, aku akan kembali dan menjemput kalian. Supaya kalian berada di tempatku berada. Kalian tahu jalan menuju ke tempat aku akan pergi. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan menuju ke sana? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa selain melalui aku. Sekarang kalian mengenalku, kalian juga akan mengenal Bapakku. Dan mulai sekarang kalian mengenal Dia dan sudah melihat Dia. Tuhan, tunjukkan Bapa pada kami, supaya kami puas. Sudah begitu lama aku bersama kalian. Tapi kau belum mengenal aku, Filipus. Orang yang melihat aku sudah melihat Bapa. Mengapa engkau bilang tunjukkan Bapa pada kami? Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan pada kalian tidak datang dariku. Bapa yang bersatu dengan akulah yang mengerjakan semuanya. Percayalah jika aku berkata aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Paling tidak percaya apa yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang percaya padaku akan melakukan yang kulakukan, bahkan lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapa. Renungan Minggu kelima Paskah 10 Mei 2020. Yohanes 14 1-12 dengan judul Dalam Kesempitan Ada Kesempatan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu kelima masa Paskah. Dalam kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 1-12 muncul dua tema yang penting, yaitu tema rumah dan tema jalan. Tema rumah dimaksudkan kerajaan Allah yang paripurna. Kita bersekutu dengan Allah secara sempurna dalam surga, dalam kehidupan abadi. Seluruh kehidupan manusia tertuju kepada rumah itu. Namun itu baru dapat dihampiri sesudah kematian. Perkaranya adalah bagaimana hidup kita selama kita masih di dunia ini, selama masih diberi waktu oleh Tuhan. Dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 6 ayat 10, Santo Paulus mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tema jalan diartikan sebagai perantaraan Kristus yang adalah jalan yang mengantarkan manusia masuk ke dalam rumah Bapa itu. Di awal kutipan ini, Yesus menghibur para murid. Janganlah gelisah hatimu. Yesus kok bisa berkata begitu ya? Loh, kenapa? Ya coba, mari kita lihat. Kita tahu semuanya bahwa Yesus sendiri beberapa kali mengalami gundah dalam hatinya. Perasaannya campur aduk ketika melihat Maria menangisi kematian Lazarus. Ia gundah ketika menyadari bakal mengalami kematian disalib. Dan dengan berat hati ia menyebutkan bahwa salah satu di antara mereka akan menyerahkan dia. Dalam kesempitan, Yesus tidak hancur, namun dapat menggunakan kesempatan untuk berbuat sesuatu, yaitu membesarkan hati para murid. Pada ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa dia mau pergi
dan mereka tidak tahu kemana. Maka para rasul mengalami kegelisahan hati yang luar biasa. Maka Yesus menghibur mereka dengan berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Sungguh hiburan yang sangat menjanjikan. Karena kata-kata "di rumah Bapakku banyak tempat tinggal" itu berarti siapa saja boleh dan bisa menemukan ketenteraman dan perlindungan di dekat Yang Maha Kuasa. Siapa saja boleh masuk surga. Maka tidak usah tergesa-gesa, tidak usah berebut. Allah lah yang mengatur waktunya. Dan waktu itu kini diberikan kepada kita untuk kita isi dengan hidup yang baik dan benar. Kita dikehendaki agar selama di dunia ini kita berusaha untuk itu. Manusia diajak kerjasama dengan Tuhan demi keselamatannya dan demi keselamatan seluruh alam ciptaan Tuhan, lingkungan di mana kita hidup, sebagaimana diseringkan dalam ensiklik Laudato Si. Maka jangan main-main dengan surga dengan mengatakan, kalau kamu bayar sekian, kamu akan mendapat kafling di surga. Ikutlah aku, surgamu cepat. Surga macam apa itu? Ingat, tidak ada orang yang bisa memonopoli surga dengan berkata, yang bisa masuk surga cuma golonganku, cuma agamaku, yang ujung-ujungnya akan merusak toleransi yang sedang kita mimi atau kita pupuk bersama. Sayang sekali. Apalagi memonopoli Allah. Manusia itu siapa sih? Cuma ciptaan Tuhan, titah sakwantah, yang serba ringkih, serba terbatas, serba lemah, serba rimpi. Sedang Allah Maha Kuasa. Nek wong Jawa mengatakan, manungsa iku ora ana sak kuku irenge Gusti Allah. Gusti Allah untuk semua orang. Dia berada di mana-mana. Dalam bahasa Jawa dikatakan Gusti Allah iku ngebeki. Seluruh gerak manusia terdeteksi oleh Allah. Sebagaimana terdaraskan dalam Mazmur 138. Demikian. Tuhan, Engkau menyelami dan mengenal aku. Engkau tahu bila aku duduk dan berdiri. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Engkau tahu bila aku berjalan atau berbaring. Segala tingkah lakuku Kau maklumi. Sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun, Engkau telah mengetahui semuanya. Ya Tuhan, Engkau melingkungi aku dari muka dan dari belakang, dan menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaiblah bagiku pengetahuan-Mu, terlalu tinggi untuk kupahami. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari menyingkiri wajah-Mu? Kalaupun aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Kalaupun aku turun ke alam maut, di situ pun Engkau ada. Kalaupun aku terbang jauh dari timur dan mendarat di ujung barat, di sana pun lengan-Mu menuntun aku dan tangan-Mu memegang aku. Maka sadarlah aku bahwa dalam kegelapan Tuhan memperhatikan daku, dan di tengah malam aku bermandikan cahaya. Kegelapan pun tidak gelap bagimu, sebab malam bercahaya bagimu bagaikan siang, dan kegelapan bagaikan terang. Dalam Mazmur ini bukan berarti Allah selalu mengawasi kita untuk mencari kesalahan kita dan menghukumnya. Allah itu cinta kasih. Allah bukan pribadi yang galak, melainkan selalu ada bersama kita untuk menuntun, menjaga, dan membimbing kita. Bahkan rela mengorbankan putranya bagi keselamatan kita. Masalahnya adalah, apakah kita juga selalu ada bersama Tuhan? Apakah kita selalu dekat dengannya sebagaimana diharapkan oleh Yesus ketika Ia berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Berada bersama Kristus, berada di jalannya, berarti kita berbakti kepada Tuhan dalam pelayanan terhadap sesama, membangun hidup kita sendiri bersama dengan sesama menuju cita-cita utama kita, yaitu kehidupan abadi, menjadi manusia yang transformatif. Bagaimana caranya? Dalam bahasa Jawa ada kata-kata yang indah, wedi asih ing Gusti. Wedi di sini bukan berarti takut, melainkan hormat. Jadi terhadap Tuhan kita harus hormat dan kasih. Wedi asih terhadap Gusti harus terwujud dalam sikap saling menghormati dan saling mengasihi antar sesama. Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah jawaban Yesus atas keraguan-raguan Thomas. Yesus mau mengatakan bahwa jalanku itu benar, tidak menyesatkan, dan pasti menuju ke kehidupan sejati. Nah, Filipus lain lagi. Dia mau jalan pintas. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus tuh pinter ya. Wis rampung pokoknya, tidak perlu berjuang, tidak perlu berusaha, langsung sampai. Disinilah maknanya ketika Yesus memposisikan diri sebagai pintu dan jalan. Orang keluar lewat pintu, lalu setelah di luar menemukan jalan dan baru mulai berjalan menuju tujuan. Tidak ujuk-ujuk langsung sampai, langsung jadi instan. Saudara-saudariku terkasih, jalan itu, jalan biasa itu loh ya, dilihat sepintas lalu adalah barang mati dan berhenti. Namun kalau dicermati betul-betul, jalan itu hidup. Karena jalan kan menunjuk dan menuju ke suatu arah. Semua jalan, apa itu jalan biasa atau jalan alternatif, jalan tol, jalan kelas 1, 2, atau 3, semua menuju ke suatu tujuan. Namun di jalan itu kita mesti disiplin, ikut aturan berkendara dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar kepenak semuanya. Ada Bang Jo yang mesti diikuti biar tidak tabrakan. Rela memberi kesempatan yang lain untuk jalan lebih dahulu kalau memang harus begitu. Hormati pejalan kaki. Nah, saudara-saudara, dari cara berkendara maksud saya, kita bisa melihat sikap, sifat, dan watak seseorang. Nah, disiplin hidup kita bisa kita bandingkan dengan disiplin berkendara itu. Maka baiklah kita coba melihat kembali apa yang dapat kita tekuni dan kita hayati dari kutipan ini. Bagaimana penerapannya pada hidup kita? Yang pertama, dalam situasi tidak begitu enak dan bermasalah, berada dalam kesempitan, Yesus bisa menghibur para murid. Kita lihat dalam doa Rosario, sesudah kemuliaan ada refren yang sangat indah. Bunyinya demikian, ya Tuhan yang baik, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kita berdosa, mohon ampun dan mohon diselamatkan. Namun kita masih bisa mendoakan orang lain yang sangat membutuhkan kerahiman Tuhan. Dalam doa ini kita diajari untuk tidak egois, tidak hanya mohon untuk diri sendiri. Dalam kesempitan diri kita masih bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendoakan orang lain. Ingat, ketika Yesus disalib,
dalam penderitaan yang maha dahsyat, dia masih bisa mohon kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, Yesus bersabda, "Setelah selesai menyiapkan tempat di sana, aku akan datang menjemput kamu." Yesus mau berbagi kehidupan, berbagi kemuliaan dengan kita manusia. Yesus tidak egois, maka ojo dumeh wis mulya banjur linak litu linggo lico. Apa kuwi? Lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco. Nah, lebih gawat lagi kalau lalu sio-sio karo anak bojo, malah bisa-bisa sio-sio karo bapak simbok kualat nanti. Nah, atau sebaliknya, dumeh sugih bondo banjur mubra-mubru nyah-nyoh sik ning duwe pamrih diri pribadi, cik ben bisa nguasani wong liya, malah bisa nguasani negara barang. Mula para sedulur dipadha eling lan waspada. Yang ketiga, Yesus juga bersabda, "Supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus tidak ingin memisahkan diri. Yesus tidak ingin kita memisahkan diri dengannya. Sebab kalau begitu kita tidak bisa apa-apa. Bersama Yesus sang sumber cinta kasih, kekuatan dan kebijaksanaan, kita akan dimampukan berbuat kebaikan kepada sesama meski dalam karya yang sederhana sekalipun dan tidak begitu nampang, tidak pantas dibuat sebagai status atau diupload kemana-mana. Yang keempat, kita bersyukur dan berterima kasih kepada semua saja yang dalam situasi kesempitan segala-galanya masih bisa memanfaatkan kesempatan untuk bersolider dengan teman-teman kita yang sama-sama kesempitan. Terima kasih kepada siapapun yang meskipun mungkin kekurangan masih bisa bermurah hati kepada sesama yang mungkin lebih membutuhkan. Ingat si janda miskin dalam Lukas 21 ayat 1-4 yang memberi dari kekurangannya dan bukan karena dia berlimpah. Yang kelima, kalau kita mengacu pada para murid Yesus di zaman gereja perdana, ketika mereka mengalami pengejaran dan penganiayaan, lalu tercerai-berai kemana-mana, justru saat itulah kesempatan bagi mereka untuk berwarta. Dan itu kita lihat dalam Kisah ayat bab 8. Kini di saat kita dikejar-kejar oleh corona, kita berada dalam kesempitan, namun nyatanya membuka lebar kesempatan untuk mewartakan kebaikan kepada sesama lewat karya sosial yang nyata dan sangat berguna bagi siapapun. Dan semoga kita bahagia karena dicinta dan kita pun bahagia karena mencinta. Maka saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan ini, marilah kita memadahkan lagu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Amin. Matur nuwun berkah dalem. Bayat 10 Mei 2020 Yakobus Winarto PR Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Akulah